Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 16, demikianlah dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang gembala, dia harus dikenal dan mengenal. Bagaimana seorang gembala itu mengenal domba-dombanya, dan sebaliknya domba-domba juga harus mengenal siapa gembalanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada kita semua bahwa domba-domba itu sudah dikenal. Bahkan jikalau ada domba-domba yang tidak dikenal, itu juga butuh tuntunan yang harus diberikan oleh seorang gembala. Karena itu tidak ada di antara kita yang membeda-bedakan atau mengasingkan, meskipun dia bukanlah domba dari seorang gembala itu. Tetapi bagaimana seorang gembala selalu memberikan rasa nyaman, melindungi dan memberikan hidupnya untuk keselamatan domba-domba. Maka di sini jelas dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ada domba-domba yang menjadi tanggung jawab seorang gembala, meskipun dia tidak dari kandang itu, dan ketika dia bisa bersama-sama dengan domba-dombanya, bukan berarti kita mengambil hak orang lain, tetapi bagaimana kita memberikan tuntunan, memberikan arahan, sehingga mereka mengenal dan mereka merasakan bagaimana seorang gembala itu mengembalakan domba-dombanya. Bagaimana seorang imam, bagaimana seorang orang percaya itu berada di tengah-tengah kehidupan zaman ini. Hendaklah dia menjadi seorang yang menjadi teladan, bukan menjadi orang-orang yang memperlihatkan ketidaktaatannya, ketidaktundukannya kepada Tuhan, sehingga orang melihat kehidupan orang percaya hanya menjadi bahan olok-olok, bahan hinaan, bahan ejekan, apalagi di zaman sekarang ini. Tidak lagi ada penghormatan kepada imam, tidak ada lagi penghormatan kepada setiap orang percaya, bahkan orang percaya itu sendiri yang tidak menghormati yang telah memberikan kepadanya pengetahuan tentang iman. Mungkin kita sudah merasa kita lebih hebat, mungkin kita sudah merasa kita lebih beriman, kita merasa kita sudah lebih dekat kepada Tuhan. Tapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Seorang gembala, maka dia akan didengarkan suaranya. Karena apa dikatakan? Mereka akan mendengarkan suaraku. Jika ada seorang gembala yang tidak lagi didengarkan suaranya, maka mulai koreksi diri. Mulai pemahaman diri. Kita ini ada bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memilih kita untuk menjadi seorang yang dipercayakan untuk mengembalakan domba-domba. Bagaimana Yesus kepada Yohanes berkata, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Maka bagaimana itu tugas setiap orang percaya untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan masa kini, saat ini. Sehingga setiap orang percaya suaranya diperdengarkan. Yang berikutnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Maka arah itulah yang diinginkan oleh Tuhan.
Mungkin cara kita sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita memiliki banyak cara untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi cara yang kita bawa, cara yang kita ambil, janganlah menjadi jas kita untuk menyalahkan orang lain, untuk mengklaim bahwa ibadah kita lebih benar daripada ibadah orang lain. Tetapi yakinkanlah bahwa kita ini adalah kawanan domba yang akan digembalakan oleh satu gembala, di mana hidup kita saat ini adalah hidup di dalam pencarian, perziarahan, perjalanan yang harus kita tempuh. Bagaimana kita mengimani hidup kita ini diarahkan oleh seorang gembala yang agung. Maka disinilah kita perlu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memahami kehidupan. Kalau Tuhan mengizinkan suatu perbedaan terjadi, bukan berarti kita berhak untuk menilai orang lain. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang telah digembalakan oleh Tuhan. Kita mendengar suaranya, kita mengenal siapa gembala kita, dan kita mampu didengar oleh gembala kita. Karenanya, jadilah seorang yang terus mendengar siapakah gembala yang telah mengembalakannya. Jadilah orang percaya yang melihat ke depan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan domba-dombanya tersesat. Tuhan tidak membiarkan domba-dombanya bercerai-berai. Tapi bagaimana kehidupan kita dipelihara oleh seorang gembala yang agung itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau memelihara setiap kehidupan kami. Engkau adalah gembala kami yang selalu memberikan kepada kami air kehidupan dan damai sejahtera yang daripada-Mu, yang selalu melindungi setiap kehidupan. Berkatilah kehidupan rumah tangga anak kami dan juga pekerjaan kami, agar apa yang kami kerjakan, lakukan, dan hidupi itu sesuai dengan kehendak. Berkatilah ya Tuhan setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.